Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman tutorial lengkap dari mulai pindah tanam, pemupukan pertama dan seterusnya sampai saya lakukan pemanenan yang keempat, kemudian pengocoran pertama sampai pemanenan. Maka dari itu silahkan ditonton saja apa saja yang akan saya pergunakan untuk perawatan tanaman cabai dengan varietas Maros. Silahkan ditonton videonya, harapan kami mudah-mudahan videonya bermanfaat. Silahkan dicatat saja teman-teman, karena apapun yang saya bagikan itu real, murni, dan semua saya lakukan sendiri. Terima kasih atas segala supportnya. Mudah-mudahan harapan kami bisa menginspirasi Anda semua. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal video tadi, bahwa di sini saya ingin merangkum satu video dari mulai pindah tanam hingga panen seperti ini. Kemudian di sini saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Saya Heri Petani Indonesia beserta keluarga mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya jika seandainya selama ini lisan saya, kata-kata saya, dan juga tulisan saya untuk membalas komentar Anda semua ada kata-kata yang menyinggung. Sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf. Oke teman-teman, di sini saya ingin menjelaskan semua karena video ini adalah full, mungkin hampir 1 jam dari mulai pindah tanam, penyepraian pertama ataupun pengocoran pertama hingga panen. Maka jangan dilewatkan video ini. Jika seandainya nanti masih kurang jelas, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kemudian di sini saya juga ingin menjelaskan ke teman-teman semua bahwa pupuk NPK itu bagi saya hukumnya wajib. Misalnya seperti ini, jika di video ini tidak ada pemberian pupuk NPK, mungkin karena kondisi tanamannya itu sudah subur. Jadi seandainya tanaman teman-teman semua sudah menggunakan tata cara yang seperti yang saya gunakan tapi berbeda, usahakan tambahkan pupuk NPK 1616. Dosisnya disesuaikan saja dengan kebutuhan tanaman karena sudah tentu pasti beda proses lahan, kemudian dari segi perawatannya pun juga beda. Tapi jika seandainya pertumbuhan tanaman teman-teman semua itu agak lambat, usahakan selain menggunakan pupuk-pupuk nutrisi yang saya pergunakan, ditambahkan pupuk NPK untuk dijadikan sarana pengocoran. Oke teman-teman, langsung saja. Mudah-mudahan harapan kami videonya bermanfaat. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat tani semua yang selama ini selalu setia mengikuti perkembangan channel Heri Petani Indonesia. Oke teman-teman, ini sedang melakukan pindah tanam, tapi pindah tanamnya nanti saya persingkat waktu saja karena langsung saya lakukan pemupukan yang pertama. Maka dari itu silahkan ditonton videonya, harapan kami videonya bermanfaat. Ini teman-teman, yang saya pergunakan adalah Ultradap, kemudian asam amino, Premino, Trichoderma, Biosigma Plus, kemudian Kalha, dan juga asam humat power soil. Jangan ditanyakan teman-teman kok masih menggunakan Kalha, sudah menggunakan asam humat, karena Kalha adalah ada kalsiumnya teman-teman. Dosisnya 2 sendok makan untuk 20 liter air, kemudian asam humatnya 2 sendok makan untuk 20 liter air, Preminonya 10 ml, kemudian
ultradapnya 2 sendok makan, biosigmanya yang terakhir adalah 1 sendok makan. 2 sendok makan juga tidak jadi masalah, silahkan tonton videonya. Untuk memperpendek durasi, saya langsung akan melakukan pengocorannya. Bagus, nanti habis ini langsung saya spray, silahkan ditunggu apa saja yang akan saya pergunakan, jadi agar bisa dicatat oleh teman-teman semua. Ini teman-teman yang saya pergunakan untuk penyempraian tanaman cabenya. Jadi pertama yang saya pergunakan adalah MKP, seperti itu. Fosfatnya kandungannya 52%, kemudian kaliumnya hanya 34%. Sekarang dosisnya teman-teman, dosis yang saya pergunakan untuk MKP-nya saya menggunakan 2 sendok makan. Kemudian untuk resotin ini bahan aktifnya sipermetrin, bagus pokoknya untuk hama-hamaan. Sebenarnya untuk insektisida itu semua hampir sama teman-teman, dosisnya 10 ml untuk 16 liter air. Yang ketiga adalah Premino, pupuk protein ataupun suplemen tanaman. Ini juga sangat bagus sekali. Ini saya menggunakan 10 ml teman-teman. Mordenvolnya saya menggunakan 15 ml teman-teman. Ini fosfatnya, jadi fosfat sama fosfat, tapi kalau MKP ada plus kaliumnya. Oke teman-teman, saya akan melakukan penyempraiannya. Dari itu silahkan ditonton videonya. Tanaman ORF-nya juga sudah mulai kelihatan seger teman-teman. Ini teman-teman, tanaman cabai usianya sudah 12 hari setelah pindah tanam. Dan sekarang saya akan melakukan pengocoran dan juga penyempraian yang kedua. Apa saja yang saya pergunakan untuk pengocoran dan juga penyempraian kali ini, maka dari itu silahkan ditonton videonya. Ini teman-teman, untuk pengocoran yang kedua saya menggunakan ultradap, kemudian biosigma, kalha, dan juga Premino, yang terakhir adalah MKP. Tetap masih saya pergunakan MKP-nya. Dosisnya ultradap 2 sendok makan, biosigma 1 sendok makan, kalha 1 sendok makan, kemudian Premino-nya 10 ml dan MKP-nya 2 sendok makan untuk 20 liter air. Dan ini saya mempersingkat waktu saja, langsung melakukan penyempraian. Teman-teman, ini tata cara pengocorannya. Nanti setelah ini saya langsung melakukan penyempraiannya. Maka dari itu saya akan meraciknya untuk mempersingkat durasi videonya. Oke teman-teman, untuk penyempraian tanaman cabai pertama yang saya pergunakan adalah Premino. Kemudian juga yang kedua adalah Mordenvol, suplemen tanaman. Dan ini insektisida selama 4 periode penanaman di lahan yang sama, masih tetap menggunakan Abasel dan juga Kurakron. Kemudian yang ini adalah Ronstick ataupun pembasah perekat penembus. Sekarang dosisnya teman-teman, dosis Mordenvolnya saya menggunakan 15 ml untuk 16 liter air. Dan yang kedua adalah asam amino ataupun Premino teman-teman. Ini saya menggunakan 10 ml saja. Ini penyempraian yang kedua untuk varietas ORF teman-teman. Kemudian untuk insektisidanya saya menggunakan 10 ml teman-teman. Ini baru diaduk teman-teman. Oke, saya akan melakukan penyempraiannya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Nah ini teman-teman,
Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu, nanti saya langsung melakukan pengocoran yang ketiga dan juga penyempraian yang ketiga. Apa saja yang akan saya pergunakan, maka dari itu silahkan ditonton videonya. Ini teman-teman, usianya sudah 16 hari setelah pindah tanam. Nanti sehabis ini saya akan melakukan pengocoran dan juga penyempraiannya. Yang saya pergunakan adalah asam humat power soil. Kemudian yang kedua pupuk fosfat yaitu Ultradap. Yang ketiga adalah Biosigma. Yang keempat adalah Premino teman-teman. Sekarang dosisnya. Dosis asam humatnya saya menggunakan 1 sendok makan saja. 1 sendok makan untuk 20 liter air. Biosigmanya juga sama, saya menggunakan 1 sendok makan penuh untuk 20 liter air. Ultradapnya saya menggunakan 2 sendok makan, tapi penuh teman-teman. Saya tidak menggunakan Mordenvolnya nanti untuk penyempraian. Kemudian yang terakhir adalah Preminonya, saya menggunakan 10 ml teman-teman. Ini asam amino, merek dagangnya Premino. Teman-teman terserah mau menggunakan merek dagang apa saja boleh, yang penting adalah asam amino. Oke teman-teman, setelah pengocoran ini saya langsung melakukan penyempraiannya. Maka dari itu silahkan ditonton videonya. Mudah-mudahan video-video yang kami bagikan bermanfaat untuk anda semua. Ini sahabat tani yang saya pergunakan untuk penyempraian tanaman cabai. Pertama yang saya pergunakan adalah suplemen Mordenvol. Ini manfaatnya adalah memicu perakaran dan tunas, kemudian menebalkan dan juga memperkuat daun, merangsang pertumbuhan bunga. Jadi ini bisa dipergunakan di fase vegetatif ataupun di fase generatif. Kemudian ini adalah suplemen ataupun sel tanaman, ini pembenah daun. Kemudian yang terakhir adalah magnesium. Magnesium ini kandungannya sulfurnya 13%, kemudian magnesiumnya 16%. Ini dosisnya. Pertama yang saya aduk adalah magnesiumnya dulu. Dosisnya 2 sendok makan untuk 16 liter air. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, aduk dulu. Kemudian yang kedua adalah Vitaron SL. Vitaron SL saya menggunakan 15 ml untuk 16 liter air ataupun 1 tangki sprayer ini ya. Kemudian Mordenvolnya saya menggunakan 15 ml juga. Yang terakhir adalah insektisida Abasel, termasuk kutu kebul, hama trip, hama tungu juga bisa. Di dosisnya saya menggunakan 10 ml untuk 16 liter air. Oke, saya akan melakukan saya akan melakukan penyempraiannya. Mudah-mudahan video-video yang saya bagikan bermanfaat. Setelah usia 16 hari pindah tanam, kemudian saya lakukan pengocoran dan penyempraian, hasilnya seperti ini. Sekarang usianya 21 hari setelah pindah tanam, dan sekarang saya akan melakukan pengocoran dan juga penyempraiannya. Pemupukan pertama di usia 4 hari setelah pindah tanam, pemupukan kedua di usia 12 hari setelah pindah tanam, kemudian pemupukan ketiga dan penyempraian ketiga di usia 16 hari setelah pindah tanam, kemudian sekarang adalah pemupukan yang keempat di usia 21 hari setelah pindah tanam. Apa saja yang saya pergunakan, maka dari itu silahkan ditonton videonya, mudah-mudahan videonya bermanfaat.
Ini teman-teman pengocoran yang keempat, tetap kembali lagi ke Ultradap, kemudian Premino, kemudian juga ada Biosigma Plus dan juga ada Kalha, ada asam humat power soil. Langsung saja teman-teman, dosis Kalhanya saya menggunakan 1-2 sendok makan, asam humatnya 1-2 sendok makan, kemudian Biosigmanya sekarang 2 sendok makan untuk 16 liter air, Preminonya yaitu protein menggunakan 15 ml, Ultradapnya saya menggunakan 3 sendok makan. Nanti setelah ini saya baru melakukan pengocorannya. Silahkan ditonton videonya teman-teman, ini saya potong saja langsung ke kebunnya saja, nanti dosisnya akan saya tulis di deskripsinya. Mudah-mudahan harapan kami teman-teman sendiri yang mencatatnya, siapa tahu sewaktu-waktu pengalaman dari kami bisa dipraktekkan ataupun bisa dipergunakan. Ini pindah tanamnya dari 3 daun, 2 daun juga ada. Ini sulaman tuh agak kecilan dikit, sulaman sekitar 10 pohonan. Dan sekarang saya akan meraciknya apa saja yang akan saya pergunakan untuk penyebaran kali ini. Maka dari itu silahkan ditonton videonya. Pertama yang saya pergunakan adalah Premino, kemudian juga yang kedua adalah Modern Fall suplemen tanaman, dan ini insektisida selama 4 periode penanaman di lahan yang sama, masih tetap menggunakan Abasel. Kemudian yang ini adalah round stick ataupun pembasah perekat penembus. Ini saya sudah menggunakan cover BB. Dosis Modern Full-nya saya menggunakan 15 ml untuk 16 liter air. Kemudian yang kedua adalah asam amino ataupun Premino teman-teman. Ini saya menggunakan 10 ml saja. Kemudian untuk insektisidanya saya menggunakan 10 ml teman-teman. Oke, saya akan melakukan penyepraiannya, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Kemudian untuk pembasah ataupun perekat penembus daun saya menggunakan 10 ml juga. Nah, karena ini musim penghujan teman-teman. Oke teman-teman, saya akan melakukan penyepraiannya tanaman cabai dengan varietas Oertavinya. Kemudian baru dimasukkan ke sini. Oke teman-teman, ini usianya sudah 30 hari setelah pindah tanam. Sehabis ini saya akan melakukan pengocoran dan penyepraian yang kelima di usia 30 hari setelah pindah tanam. Pertama yang saya pergunakan adalah pupuk kalsium plus asam humat. Kemudian juga ada asam humat power soil, ini yang selalu saya pergunakan, tidak pernah ketinggalan. Ada Biosigma Plus Trichoderma, menjaga kesehatan tanah dan tanaman, mencegah pertumbuhan patogen. Kemudian juga ada pupuk organik cair, ini Vigorin teman-teman. Terakhir adalah pupuk NPK 1616. Dosisnya NPK nya saya menggunakan 4 sendok makan untuk 20 liter air. Kemudian asam humatnya saya menggunakan 2 sendok makan. 2 sendok makan sudah cukup, beres saja. Biosigmanya saya menggunakan 2 sendok makan. Kemudian Kalhanya saya menggunakan 2 sendok makan juga teman-teman. Kalha ini juga wajib dari fase vegetatif sampai fase generatif. Kemudian yang terakhir adalah Vigorin. Vigorin saya menggunakan 40 ml untuk 20 liter air sampai tumpah-tumpah teman-teman, karena sambil megang kamera. Oke teman-teman, habis ini saya akan melakukan pengocorannya. Nanti saya sambung dengan melakukan penyepraiannya.
Ini teman-teman, kondisi tanaman cabai ORTV-nya pengocoran masih di bawah lubang pemupukan nih. Oke teman-teman, sehabis ini saya akan melakukan penyepraiannya. Apa saja yang saya pergunakan, di video berikutnya akan saya gabung menjadi satu. Walaupun durasinya panjang, saya akan berusaha semaksimal mungkin agar teman-teman semua juga mudah untuk belajar bersama. Oke sahabat tani, untuk penyepraian yang kelima ini, pertama yang saya pergunakan adalah insektisida Samit. Ini adalah akarisida teman-teman. Kemudian yang kedua adalah Vigorin, pupuk organik cair dan juga plus asam amino. Yang ketiga adalah Mordenvol. Kemudian juga ada perekat ataupun pembasah, ada MKP dan juga ada Kalinet. Untuk mempersingkat waktu, insektisida saya menggunakan 10 ml untuk 16 liter air, Vigorinnya saya menggunakan 20 ml, Mordenvolnya saya menggunakan 15 ml, kemudian perekatnya saya menggunakan 10 ml, MKP saya menggunakan 2 sendok makan, kemudian Kalinetnya saya menggunakan 15 ml. Oke teman-teman, ini langsung saja, hanya saya jelaskan saja, peracikannya tidak usah saya contohkan karena di awal-awal sudah saya contohkan biar tidak terlalu jenuh teman-teman menontonnya. Ini teman-teman, saya akan melakukan pengocoran, kemudian nanti akan saya sambung melakukan penyepraiannya. Apa saja yang saya pergunakan, maka dari itu silahkan ditonton videonya. Mudah-mudahan harapan kami videonya bermanfaat. Ini teman-teman, untuk pengocoran kali ini yang pertama yang saya pergunakan adalah Impresol. Ini ada asam humatnya juga, kemudian juga ada kaliumnya. Kemudian yang kedua adalah Kalha, ada asam humat dan juga ada kalsiumnya. Kemudian yang ketiga adalah Biosigma Plus. Ini adalah Trichoderma teman-teman. Dosis untuk Biosigmanya saya menggunakan 2 sendok makan untuk 20 liter air teman-teman. Diaduk dulu sampai merata. Kemudian untuk kalhanya saya menggunakan 2 sendok makan. Dan untuk mempersingkat waktu, Impresolnya saya menggunakan 3-4 sendok makan teman-teman. Oke, saya langsung berangkat ke kebun melakukan pengocorannya. Nanti saya habis pengocoran langsung saya lakukan penyepraian. Apa saja saya pergunakan, maka dari itu silahkan ditonton videonya. Oke teman-teman, saya habis melakukan pengocoran yang ke-6 ini, saya langsung melakukan penyepraiannya.
penyepraiannya apa saja yang saya pergunakan untuk perawatan tanaman cabai ORTAVI ini, maka dari itu silahkan tonton videonya. Terima kasih atas segala supportnya, mudah-mudahan video-video yang kami bagikan bermanfaat. Ini teman-teman yang saya pergunakan, yang pertama adalah insektisida Avidor. Ini bahan aktifnya imidacloprid teman-teman. Kemudian juga insektisida racun kontak, tapi ini bersifat sistemik, berbentuk tepung yang dapat disuspensikan untuk mengendalikan hama. Kemudian ada suplemen tanaman Mordenful. Kemudian ini juga Premino, adalah asam amino protein cair ataupun pupuk protein cair yang sudah sering saya jelaskan. Kemudian juga ada Kalinet. Kalinet sendiri ini ada boronnya. Sisnya Kalinetnya ini sudah saya aduk teman-teman, karena tadi anaknya agak rewel. Jadinya untuk perekatnya saya menggunakan 10 mili, kemudian Kalinetnya saya menggunakan 15 mili, Avidornya saya menggunakan 1 sendok makan, Premino saya menggunakan 15 mili, Mordenfulnya di 20 mili teman-teman. Untuk 16 liter air ini, Avidornya saya menggunakan 2 sendok makan sudah cukup. Nah, ini teman-teman usia tanaman cabai kami yang sekarang sudah 50 hari setelah pindah tanam untuk varietas ORTAVI-nya. Sekarang saya akan melakukan pengocoran dan juga penyempraian yang ke-7 teman-teman. Maka dari itu silahkan tonton videonya, apa saja yang saya pergunakan. Mudah-mudahan harapkan kami videonya bermanfaat. Ini teman-teman yang saya pergunakan untuk pengocoran tanaman cabai dengan varietas ORTAVI. Yang pertama yang saya pergunakan adalah Biosigma Plus. Ini adalah trichoderma, menjaga kesehatan tanah dan tanaman, mencegah pertumbuhan patogen. Kemudian yang kedua adalah Premino. Kemudian ini ada CNK, nanti akan saya jelaskan CNK ini manfaatnya apa, kegunaannya apa. Kemudian juga ada asam humat power soil, dan sekarang dosisnya. Ini nanti saya akan langsung mengaduk pupuk kalsium nitrat, dosisnya 2-4 sendok makan. Ini saya langsung mengaduk 100 liter untuk 5 jerigen, jadi dosisnya 4 sendok makan untuk 20 liternya. Jadi silahkan dipahami, 4 sendok makan untuk 20 liter air. Dan kemudian untuk asam humatnya saya menggunakan 2 sendok makan untuk 20 liter air. Saya langsung mengaduk 100 liter air, berarti 10 sendok makan. Kemudian untuk Preminonya saya menggunakan 10 mili, berarti untuk 5 jerigen saya menggunakan 50 mili. Kemudian yang terakhir adalah Biosigma, saya menggunakan 2 sendok makan untuk 20 liter air. Nanti setelah ini saya langsung melakukan pengocorannya, kemudian langsung saya sambung melakukan penyempraiannya, karena metodenya ini adalah kocor dan spray dari pertama sampai ke-7 kalinya di saat tanaman cabai dari fase vegetatif sampai memasuki fase generatif. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Dan ini teman-teman pengocorannya masih tetap sama di lubang tanamnya, karena ini masih pupuk yang ringan-ringan. Nanti kalau untuk pupuk taburnya insya Allah dilubangi di tengah-tengahnya. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu saya akan langsung melakukan peracikan untuk sarana penyempraian, dan kali ini yang saya pergunakan adalah fungisidanya. Fungisidanya apa saja silahkan ditonton videonya, dan ini video lengkap silahkan ditulis, nanti tunggu lagi hasilnya 7 hari sampai 5 hari ke depan. Terima kasih atas segala supportnya, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Nih teman-teman, penyempraian kali ini masih menggunakan fungisida Beyond M, fungisida campuran dari zat pengaktif tanaman yang bersifat sistemik dan kontak. Kemudian yang kedua adalah cover WP. Jadi saya ini nanti menggunakan 2 sendok makan. Kemudian juga ada Kalinet pupuk kalium cair, ini sudah sering sekali saya jelaskan karena ini setiap penyempraian selalu saya pergunakan. Sekarang dosisnya
Dosis untuk cover WP saya menggunakan 2 sendok makan, kemudian dosis untuk kalinetnya saya menggunakan 10 ml, dosis Modern Full-nya saya menggunakan 15 ml, kemudian untuk Beyond M-nya saya menggunakan 2 sendok makan untuk 16 liter air. Jadi ini penyepraian pertama saya menggunakan fungisida. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu saya langsung ke kebun untuk melakukan penyepraiannya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Terima kasih atas segala supportnya. Tujuan kami ataupun niat kami di sini hanya membagikan pengalaman. Nah ini teman-teman hasilnya, dan sekarang usianya sudah 60 hari setelah pindah tanam. Sekarang saya akan melakukan pengocoran dan nanti langsung saya sambung melakukan penyepraiannya. Sebenarnya cara ini simpel loh. Jadi hari ini kita kocor kemudian langsung dilakukan penyepraian, bukan malah ribet loh. Yang ribet itu malah kalau step by step loh. Ini sudah saya jelaskan semua, videonya juga sudah saya rangkum menjadi satu, dan juga di deskripsinya juga saya tulis semua. Susahnya dari mana? Tergantung teman-teman semua ambil dari sisi yang mananya saja. Biasanya hanya berusaha untuk memaksimalkan agar nutrisi unsur hara itu tercukupi sehingga buahnya ini tidak terjadi rontokan. Oke teman-teman, pupuk apa saja yang akan saya pergunakan, kemudian nanti penyepraiannya juga apa saja yang akan saya pergunakan, maka dari itu silahkan ditonton videonya. Mudah-mudahan video-video yang saya bagikan bermanfaat. Ini teman-teman pupuk yang saya pergunakan, yang pertama adalah asam humat power soil, yang kedua adalah kalha, kemudian yang ketiga adalah NPK 1616. Untuk NPK nya dosisnya 200 gram untuk 20 liter air, tapi ini nanti saya aduknya 1 kilo untuk 100 liter air. 100 liter air saya bagi menjadi 5, jadi satu jerigennya itu 20 liter. Kemudian untuk kalahnya 20 liter saya menggunakan 2 sendok makan, kemudian asam humatnya saya menggunakan 2 sendok makan. Berarti kalau 100 liter menggunakan 10 sendok makan, kalahnya juga sama 10 sendok makan. Itu dosisnya teman-teman. Pak, kenapa musim hujan diberikan NPK? Yang saya pergunakan tidak hanya kandungan nitrogen teman-teman, tapi ada 3 unsur yaitu NP dan K. Kemudian Pak, kenapa kalsium ditambahkan pupuk NPK? Yaitu tata cara kami, dan itu selalu saya pergunakan dan selalu saya lakukan untuk perawatan tanaman cabai sudah 4 periode. Alhamdulillah tidak terjadi masalah. Kemudian kalanya saya menggunakan 2 sendok makan untuk 20 liter air. Itu berarti kalau saya ngaduknya 100 liter saya menggunakan 10 sendok makan. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu saya akan mempercepat videonya dan langsung melakukan pengocorannya. Nanti sehabis ini saya langsung melakukan penyepraiannya. Apa saja yang saya pergunakan, apakah insektisida ataupun fungisida, maka dari itu silahkan ditonton videonya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat.
Apa saja yang saya pergunakan untuk penyepraian dan juga pengocoran yang ke-8. Pengocorannya sudah selesai, sekarang penyepraiannya. Maka dari itu silahkan ditonton videonya. Mudah-mudahan harapan kami videonya bermanfaat. Ini teman-teman, untuk penyepraiannya ada 3 bahan yang saya pergunakan. Yang pertama adalah Morden Full, jadi ini yang saya pergunakan. Kemudian juga ada kalinet. Ini kalinetnya, kalium cair pupuk di fase generatif ini selalu saya berikan. Kemudian Morden Full juga selalu saya berikan. Kemudian yang ketiga adalah cover WP. Kemudian yang terakhir adalah fungisida Beyond M, teman-teman. Fungisida Beyond M ini adalah fungisida campuran zat pengaktif tanaman yang bersifat sistemik dan kontak, yang berbentuk tepung berwarna coklat ke kuning-kuningan, yang dapat disuspensikan untuk mengendalikan hama yang disebabkan oleh cendawan dan bakteri pada tanaman cabai, kentang, kolibris, dan tomat. Bahan aktifnya asibenzolat S-metil 1%, manikosatnya 48%. Sekarang dosisnya, teman-teman. Dosis yang pertama yang harus saya aduk adalah fungisida Beyond M-nya. Ini saya aduk dulu. Dosisnya 2 sendok makan untuk 16 liter air. Kemudian untuk cover WP-nya saya menggunakan 2 sendok makan saja, sudah cukup untuk 16 liter air. Kemudian untuk kalinetnya saya menggunakan 30 ml karena tanaman cabainya sudah berbuah dan tidak harus setiap hari. Kemudian Morden Full-nya saya berikan 30 ml juga. Nah, setelah ini baru saya masukkan ke sprayer. Oke teman-teman, saya akan melakukan penyepraiannya. Silahkan ditonton videonya, mudah-mudahan video-video yang kami bagikan bermanfaat. Ini teman-teman kondisi tanaman cabai dengan varietas Oertavi. Sekarang usianya sudah 68 hari setelah pindah tanam dan alhamdulillah buah-buahnya nyantol. Berarti yang selama ini dikeluhkan oleh sahabat-sahabat tani semua tidak menimpa ke tanaman cabai kami. Di buah pertama, kedua sampai ke atas alhamdulillah belum terjadi kerontokan, tapi caranya yang sudah saya jelaskan semua, makanya silahkan dicatat saja, insya Allah nanti akan saya tulis di deskripsinya. Oke teman-teman, untuk pengocoran dan penyepraian yang ke-9 ini apa saja yang akan saya pergunakan, maka dari itu silahkan ditonton videonya. Harapan kami mudah-mudahan videonya bermanfaat. Ini teman-teman, untuk pengocoran yang ke-9 yang saya pergunakan hanya pupuk kalsium ataupun plus asam humat yang biasa disebut KALH. Kemudian yang kedua adalah asam humat power soil. Dosisnya untuk 20 liter ini saya menggunakan 2 sendok makan KALH, kemudian 2 sendok makan asam humat power soil. Jadi ini sudah saya aduk. Oke teman-teman, saya akan melakukan pengocorannya karena ini metodenya
adalah kocor dan spray. Mudah-mudahan harapan kami videonya bermanfaat. Oke teman-teman, sehabis melakukan pengocoran ini saya langsung melakukan penyepraiannya. Apa saja yang saya pergunakan? Ini teman-teman, pertama yang saya pergunakan adalah Vigorin. Ini pupuk organik cair, kemudian ada Mordenfol, kemudian ada Kalinet, dan juga ada Kurakron. Ini untuk mencegah lalat buah saja. Nah ini dosisnya saya menggunakan 10 mili saja. Kalau mau menggunakan perangkap usahakan jauh-jauh dari lahan pertanian. Ini dosisnya, Kurakronnya 10 mili, Kalinetnya 15 mili, kemudian pupuk organik cair Vigorin ini plus asam amino juga 30 mili untuk 16 liter air. Kemudian perekatnya saya menggunakan 10 mili, perekat yang murah-murah saja, saya beri yang 18.000 1 liter. Apakah bagus ya kurang tahu, yang penting saya beli yang murah-murah saja teman-teman. Kemudian baru dilakukan pengadukan. Teman-teman, untuk mempersingkat waktu, sehabis ini saya langsung melakukan pengocoran yang ke-10 dan juga melakukan penyepraian yang ke-10. Di sini kesimpulannya adalah bisa teman-teman langsung habis melakukan pengocoran langsung dispray, ataupun kalau memang tidak ada waktu baru besoknya lagi. Silahkan ditonton videonya apa saja yang saya pergunakan untuk pengocoran dan penyepraian yang terakhir ini. Mudah-mudahan harapan kami videonya bermanfaat. Ini teman-teman untuk pengocoran. Nah ini setiap hari pagi, kadang-kadang malam diguyur hujan. Kemudian yang kedua adalah asam humat power soil. Dosisnya untuk 20 liter ini saya menggunakan 2 sendok makan kalha, kemudian 2 sendok makan asam humat power soil. Jadi ini sudah saya aduk. Jadi kenapa saya sarankan di musim-musim penghujan seperti ini, apalagi di lahan saya itu ada genangan air yang tidak bisa mengalir, otomatis pupuk-pupuk seperti ini sangat diperlukan sekali. Contoh misalnya kalsium, kalium tinggi itu harus diberikan di tanaman cabai yang kita berikan. Kemudian yang kedua adalah penyepraian rutin, pemberian fungisida, karena biasanya tanaman yang tergenangi air itu sangat rentan sekali terkena layu, bercak daun, kemudian busuk ranting, busuk pangkal batang. Itu sudah sering terjadi dan sudah biasa dirasakan oleh petani cabai. Maka dari itu pemberian pestisida harus diberikan secara rutin, tujuannya agar tanaman cabai tersebut tidak terserang patogen ataupun jamur. Oke teman-teman, saya akan melakukan pengocorannya karena ini metodenya adalah kocor dan spray. Mudah-mudahan harapan kami videonya bermanfaat.
Dan langsung saja teman-teman, agar tidak terlalu panjang durasinya, ini pun juga sudah sangat panjang sekali karena saya ingin menjelaskan secara detailnya, tidak mau saya potong-potong agar teman-teman semua tidak gagal pemahaman. Ini teman-teman, untuk penyepraian kali ini pertama yang saya pergunakan suplemen tanaman Modern Fall, kemudian yang kedua adalah Vitaron SL sel pembenah daun ataupun suplemen sel tanaman. Jadi ini memulihkan sel-sel tanaman setelah terdampak serangan virus, fungi, bakteri, dan juga pengaruh cuaca buruk. Jadi ini saya pergunakan. Kemudian ini ada insektisida Alika. Ini insektisida juga baru saya pergunakan. Ini segini saja harganya 100 lebih teman-teman. Dosis Alikanya saya menggunakan 10 ml sudah cukup. Kemudian untuk Vitaron SL nya saya menggunakan 20 ml, bukan 30 ml, mohon maaf saya ralat lagi. Ini tadi Alikanya ketinggalan, nanti ada perekatnya nih, belum saya ambil, mohon bersabar. Nah sayang teman-teman, mahal ya. Kemudian untuk Modern Fall nya saya menggunakan 15 ml saja. Nah, ini pembasah ataupun penembus. Ini dosisnya 10 sampai 15 ml teman-teman. Kalau kebanyakan dikit. Oke, setelah ini saya akan melakukan penyepraiannya tanaman cabai dengan varietas Oertavi. Makanya silahkan ditonton terus video-video di channel Heri Petani Indonesia. Oke teman-teman, penyepraian ke-10 sudah selesai saya lakukan, dan sekarang saya akan melakukan ataupun menyambung lagi pengocoran. Di sini bukan pengocoran tapi penaburan. Setelah penaburan nanti langsung saya lakukan penyepraian, karena tanaman cabai ini ada tanda-tanda mulai ada terserang antraknosa teman-teman. Oke teman-teman, untuk di usia 82 hari setelah pindah tanam, kemudian saya akan melakukan pemupukan yang ke-10. Tapi pemupukan yang ke-10 ini saya tidak melakukan pengocoran karena di tempat kami intensitas hujan semakin tinggi. Solusi terbaik untuk lahan-lahan yang basah, lahan-lahan yang becek adalah melakukan penaburan. Pertama yang saya pergunakan adalah humic acid, impresol, kalium plus asam humat maksud kami. Kemudian yang kedua adalah NPK Pak Tani 1616. Perbandingannya, impresolnya saya menggunakan 500 gram. Untuk pupuk NPK-nya saya menggunakan 15 kilo. Itu untuk 1800 tanaman, kurang lebih seperti itu. Kemudian nanti dosisnya 1 sendok untuk 2 tanaman. Jadi saya membuat lubang baru di pinggir. Di situ dosisnya nanti 1 sendok itu untuk 2 tanaman. Jangan banyak-banyak teman-teman. Yang pertama adalah boros, kemudian yang kedua adalah jika pupuk kimia diberikan dengan dosis yang tinggi biasanya akan merusak perakaran. Oke teman-teman, saya akan melanjutkan langsung melakukan penaburannya. Nanti setelah ini saya langsung menyambung melakukan penyepraiannya. Fungisida apa yang saya pergunakan untuk penyepraian kali ini, maka silahkan ditonton videonya. Harapan kami mudah-mudahan videonya bermanfaat. Ini teman-teman yang saya pergunakan untuk penyepraian tanaman cabai. Yang pertama yang saya pergunakan adalah Kalinet. Kemudian yang kedua adalah perekat pembasah ataupun penembus. Yang terakhir adalah ini fungisida sistemik. Jadi ini saya berikan karena kemarin saya mencari di Shopee, ini harganya lebih murah daripada yang lainnya. Makanya saya menggunakan fungisida sistemik. Merek dagangnya adalah Bendas. Bahan aktifnya adalah karbendazim 50%. Fungisida sistemik yang bersifat protektif dan kuratif, berbentuk tepung berwarna putih yang dapat disuspensikan untuk mengendalikan penyakit antraknosa, kolektrotrichum, kapsisi pada tanaman cabai dan penyakit hawar pelepah. Dosisnya 2 sendok makan.
2 sendok makan untuk 16 liter air. Kalau teman-teman mix nggak apa-apa, silahkan saja di mix, kalau saya tidak. Jadi saya nyepraynya itu tunggal-tunggal saja. Kemudian yang kedua adalah kalinetnya teman-teman. Untuk kalinetnya saya menggunakan tutup ini saja, ini satu tutup saja, ini sekitar 30 mili. 30 mili. Kemudian untuk perekat pembasah ataupun penembus saya menggunakan 10 mili saja. Ini di tempat kami 1 minggu ini intensitas hujan memang agak tinggi, makanya takutnya ada bercak daun, kemudian juga ada serangan busuk ranting, busuk pangkal batang, dan juga bercak daun. Itu yang dirasakan petani cabai semua. Nah, setelah ini baru kita masukkan ke tangki ataupun sprayer ini. Oke, saya akan melakukan penyepraiannya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat, teman-teman. Oke teman-teman, penyepraiannya sudah selesai, penyepraian yang ke-11 dan juga pengocoran yang ke-11, dan sekarang saya akan melakukan penyepraian kembali, penyepraian yang ke-12. Jadi jika saat tanaman cabai sudah berbuah seperti ini, pengocorannya sudah saya berhentikan, jadi hanya tinggal melakukan penyepraian saja, dan sesekali kadang-kadang nanti juga hanya ditabur saja, insya Allah lebih aman. Apa saja yang akan saya pergunakan untuk penyepraian kali ini, maka dari itu silahkan ditonton videonya, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Oke teman-teman, untuk perawatan semangka saya hanya menggunakan Morden Vol, kemudian Kalinet, kemudian ada monokalium fosfat. Jadi fosfat sama fosfat ini kandungannya. Kemudian Kalinet. Untuk fungisidanya saya menggunakan Bion M. Tidak terserang jamur, dosisnya 1 sendok makan saja teman-teman. Nah seperti ini, diaduk duluan. Kemudian untuk Kalinetnya saya menggunakan 10 mili saja, sudah cukup 10 mili. Nah seperti ini. Nah kalau Morden Vol-nya sama 10 mili juga. Nah seperti ini. Kemudian untuk MKP nya ini saya menggunakan 3 sendok makan. Ini agak lebih banyakkan dikit karena agar bunganya tidak rontok teman-teman. Begini teman-teman, tata cara penyepraiannya sudah tentu pasti bisa gampang untuk melakukan penyepraian. Mau agak basah ataupun tidak juga terserah, itu masalah selera saja. Tapi apapun yang saya lakukan juga semuanya hasilnya bagus. Kemudian ini buah-buahnya juga sudah ada yang merah teman-teman. Insya Allah 5 hari ke depan bisa saya lakukan pemanenan. Jadi ini sudah finish teman-teman untuk perawatan tanaman cabai ORKV-nya, dan nanti di akhir video ini saya akan melakukan pemanenan. Mudah-mudahan harapan kami videonya bermanfaat. Dan sekarang tinggal melakukan pemanenannya teman-teman. Selama 90 hari lebih saya berjuang dari mulai pindah tanam, proses lahan, ya kemudian lahan ini adalah lahan bekas yang sudah 5 kali saya lakukan penanaman tanaman cabai tanpa saya rotasi dengan tanaman yang lain. Tapi ternyata
hasil tanamannya masih sangat sehat dan pertumbuhannya juga masih lumayan bagus. Ini kondisi buah-buahnya sangat bagus sekali. Kemudian saya bisa menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabat tani semua. Katanya kalau ORTAVI itu bunganya susah nyantol. Ternyata yang saya kurangi adalah pupuk NPK-nya. Jadi tanaman cabai maros itu jika terlalu subur biasanya bunga dan buahnya itu akan terjadi kerontokan. Dan untuk layunya ada 3 pohon sudah tentu, walaupun ada ketahanan virusnya sudah tentu tanaman cabai pasti ada yang layu, entah itu terkena layu fusarium ataupun layu bakteri dan juga perakaran yang kurang sehat. Oke teman-teman, mungkin hanya sampai di sini dulu video kami tanaman cabai dengan varietas ORTAVI. Harapan kami mudah-mudahan videonya bermanfaat. Silahkan ditulis saja karena nanti akan saya tulis di deskripsi. Saran buat teman-teman semua, jika kondisi tanamannya kurang sehat, usahakan tambahkan pupuk NPK 1616 bisa, NPK Yaramila bisa, Captawan bisa. Yang penting pupuk yang kandungannya seimbang, insya Allah aman untuk tanaman cabai. Tapi dengan satu syarat, yaitu penggunaan pupuk yang bijak, dosis disesuaikan dengan yang dibutuhkan tanaman. Kalau pupuk itu terlalu banyak, tanaman itu terlalu gemuk, sudah tentu obesitas. Tanaman-tanaman yang pertumbuhannya terlalu singkat itu pun juga kurang bagus. Maka sudah sering saya jelaskan ke teman-teman semua butuh proses, tidak bisa instan. Apalagi tanaman cabai yang usianya panjang otomatis membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk menghasilkan tanaman yang sehat, tanaman yang subur. Produktivitas bunga dan buahnya semakin meningkat, itu adalah dambaan setiap petani. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih atas segala supportnya. Harapan kami tetap semangat dan terus rawat tanaman sebaik mungkin. Insya Allah tanaman tersebut akan membuahkan buah-buah yang lebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.